worship leader itu pengertiannya apa sih gitu kan? Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari worship. Worship itu adalah penyembahan ya. Penyembahan dari bahasa Yunani dikatakan proskuneo. Ya, proskuneo itu diibaratkan seperti anjing menjilat tangan tuannya. Nah, itulah yang menggambarkan keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan melalui penyembahan yang digambarkan seperti demikian ya, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Nah, itu dikatakan penyembahan atau proskuneo ya. Di Bandung ada sekolah pujian penyembahan namanya proskuneo. Nah, itu artinya penyembahan adalah seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ada satu kedekatan, ada satu keintiman kita dengan Tuhan saat menyembah Tuhan. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada 7 pengertiannya ya teman-teman ya. Ada yang dikatakan taudah atau yadah, itu artinya mengangkat tangan. Nah, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat tangan, itu namanya yadah atau taudah ya. Kemudian tehilah. Tehilah itu seperti sekarang kita menyanyi ya, bernyanyi bagi Tuhan, itu namanya tehilah. Kemudian apa lagi? Barak. Barak itu berlutut ya. Teman-teman kalau lagi capek, rasanya lelah, banyak beban, kadang-kadang kita sampai berlutut ya teman-teman ya. Kalau kita udah nggak punya lagi kekuatan, kita masih punya lutut ya untuk berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Nah, itu artinya adalah barak dalam bahasa Ibrani, yaitu berlutut. Kemudian apalagi zamar. Nah, zamar ini menaikkan musik untuk Tuhan. Nah, di sini ada yang pelayanan musik, boleh katakan yes, pemain gitar, pemain keyboard, drum, apalagi bass. Nah, member proskuneo. Oke. Oh enggak, saya bukan di proskuneo ya, saya cuma tahu aja. Oke, zamar itu menaikkan musik ya. Jadi teman-teman yang bisa memainkan musik saat menyembah Tuhan itu dikatakan zamar dalam bahasa Ibrani ya, menyembah Tuhan. Kemudian apalagi? Sabah. Ya, sabah itu bersorak-sorai kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, ya pada hari yang ke-7, mereka sabah kepada Tuhan. Mereka bersorak-sorai dengan suara yang nyaring kepada Tuhan, sehingga tembok itu runtuh. Nah, itulah yang dikatakan juga penyembahan dalam bahasa Ibrani. Kemudian apalagi? Yang terakhir, halal. Nah, halal itu yang diterjemahkan haleluya. Nah, itu apa artinya? Mengapi-apikan diri kepada Tuhan. Jadi, seperti yang dikatakan firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Nah, itu dikatakan halal atau haleluya. Ya kan? Kita suka menyorakan itu ya, berseru haleluya. Nah, itu adalah juga penyembahan ya dalam bahasa Ibrani. Oke, nah itu pengertian worship. Nah, kemudian leader ya teman-teman pasti semua tahu ya, leader dalam bahasa Inggris artinya pemimpin. Nah, jadi jelas bahwa worship leader adalah pemimpin penyembahan. Nah, jadi tugasnya apa teman-teman? Membawa atau memimpin jemaat menyembah Tuhan. Nah, ini dasarnya teman-teman yang harus kita mengerti, bahwa worship leader adalah orang yang bertugas memimpin penyembahan. Nah, keberhasilan seorang worship leader adalah saat umat, saat jemaat dapat merasakan hadirat Tuhan. Ya, jemaat dapat menyembah Tuhan dengan roh yang menyala. Ya, firman Tuhan katakan di dalam roh dan kebenaran. Nah, terus apa lagi? WL itu harus membakar ya semangat jemaat untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, teman-teman, ini nanti kita diskusi ya. Kalau ada jemaat yang berkata seperti ini, aduh, WL-nya kok nggak ngangkat ya? WL-nya kok kurang semangat ya? Nah, salah nggak teman-teman? Ya, kalau saya ingin berbagi saat itu nggak salah ya teman-teman. Jadi itu memang yang dirasakan jemaat tersebut seperti itu. Nah, jadi tugas kita sebagai worship leader harus mengevaluasi diri. Apa yang masih kurang dalam diri saya? Apa yang harus saya upgrade? Apa yang harus saya tingkatkan? Nah, itu adalah tugas kita sebagai worship leader. Nah, makanya di beberapa gereja ada yang memfasilitasi untuk barcode evaluasi pelayanan. Nah, biasanya ada beberapa gereja yang menampilkan barcode, begitu di-scan, nah di situ jemaat berhak untuk memberikan evaluasi kepada setiap pelayanan jemaat. Nah, gitu ya. Nah, maka itu WL harus terus belajar ya, teman-teman ya, mengupgrade diri. Ya, nggak cuma WL sih, tadi ada singer ya, ada pemain musik, semua harus belajar untuk mengupgrade diri ya. Seperti worship leader, bukan hanya belajar bernyanyi, tetapi juga harus belajar teknik-teknik dalam memimpin penyembahan. Nah,
sekarang kita mau bahas tekniknya seperti apa sih, ya teman-teman ya. Tekniknya itu seperti apa? Apa yang harus dipelajari? Nah, yang pertama jelas adalah doa. Nah, worship leader, singer, pemain musik tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan doa. 3 huruf tapi sangat berkuasa. Ya teman-teman, 3 huruf yang sangat berkuasa adalah doa. Jadi ketika kita mau melayani, ya, yang pertama harus kita lakukan adalah doa. Ya, kalau bisa doa puasa lebih bagus lah teman-teman ya. Nah, saya mau membahas satu bagian dalam Alkitab ya teman-teman ya. Teman-teman pernah ingat nggak ada yang namanya Obed-Edom? Nah, saya mau bacakan satu bagian firman Tuhan ya teman-teman ya, di dalam 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Nah, ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, teman-teman, saya merenungkan firman Tuhan ini, saya belajar bertahun-tahun. Kok bisa ya seperti ini? Ya, Uza megang tabut Allah sampai dibunuh oleh Tuhan, disambar oleh kemuliaan Tuhan sehingga Uza mati. Nah, saya merenungkan bertahun-tahun teman-teman ya. Lalu dalam satu training worship leader pada saat itu saya ikut ya, waktu itu ada di Bandung. Ya, saya terjawab oleh Pastor Welyar Kauntu waktu itu ya, luar biasa ya. Beliau adalah pencipta lagu-lagu rohani ya, Allah itu baik ya, manis kau dengar ya, kasih Allah tak berkesudahan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu beliau menjelaskan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada satu buku ya, buku luar negeri maksudnya, menjelaskan seperti ini. Jadi kenapa Obed-Edom megang tabut Tuhan itu kok bisa langsung mati gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gini, Obed-Edom itu adalah anak dari Imam Abinadab namanya ya. Nah, Imam Abinadab ini di rumahnya ada tabut Allah teman-teman. Nah, jadi yang menyimpan tabut Allah adalah Imam Abinadab pada saat itu. Nah, jadi Uza itu sudah terbiasa melihat tabut Tuhan dari kecil. Ya, jadi melihat papanya bersihin tabut Tuhan, ya, lalu ya dibersihkan, dilap, ya tabut Tuhan itu pokoknya dipelihara lah oleh papanya. Itu udah biasa gitu ya, udah terbiasa melihat tabut Allah dari kecil. Itu satu hal yang biasa ya, nggak aneh gitu ya dari kecil. Padahal bagi bangsa Israel, tabut Allah ini sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat kudus, sangat suci ya, bahkan tidak boleh disentuh. Nah, karena Obed-Edom ini sudah over familiar, yang artinya dari kecil dia melihat tabut Allah, melihat papanya bersihin tabut Allah, udah biasa kok. Nah, makanya ketika tabut Allah ini tergelincir, dia tidak segan-segan, ya, tidak berpikir panjang, langsung memegang tabut Allah itu. Nah, di sini ada kecerobohan, keteledoran dari orang yang bernama Uza, ya, yang di situ dia tidak lagi berpikir panjang untuk memegang tabut Allah. Akhirnya Tuhan murka, lalu Uza mati disambar kemuliaan Tuhan. Nah, jadi pelajaran yang pertama adalah kadang-kala gini teman-teman ya, kita udah terbiasa pelayanan, kita udah terbiasa ke gereja dari kecil ya. Nah, ketika kita mau melayani kayaknya itu hal yang biasa gitu kan. Udah biasa lah, ya kan, nggak usah pusing lah, pasti bisa nanti. Nah gitu ya. Nah, makanya poin pertama saya bilang jangan menganggap remeh satu pelayanan apapun yang kita mau lakukan. Yang pertama, doa. Kita harus terlebih dahulu merasakan hadirat Tuhan. Kita harus terlebih dahulu merasakan kehadiran Tuhan sebelum jemaat merasakan kehadiran Tuhan. Nah, makanya kembali tadi saya katakan ketika jemaat ada yang komen gitu ya, atau komplain seperti itu, kok WL ini nggak ngangkat ya? Ya saya sih nggak menyalahkan statement itu ya teman-teman ya. Kalau memang itu yang dia rasakan, ya kita sebagai WL yang harus introspeksi diri, evaluasi apakah benar, apa yang harus saya perbaiki, kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama harus berdoa dan tidak boleh
memiliki spirit over familiar. Yang artinya, wah udah biasa pelayanan, udahlah, itu kan hal yang sering saya lakukan. Ya udah nggak apa-apa, biasa aja. Ya kan, seperti Usa megang tabut Tuhan, nggak apa-apa kok. Akhirnya Tuhan bunuh Usa. Nah, dalam perjanjian baru memang tidak mungkin Tuhan membunuh kita ya teman-teman. Tapi artinya akan terjadi kekosongan dalam diri kita ya. Pelayanan itu menjadi hampa teman-teman. Ya seperti mati rasa yang udah menjadi suatu rutinitas, satu kebiasaan yang nggak ada sesuatu yang luar biasa, kok biasa aja. Nah, makanya yang pertama, jangan lupa ketika kita mau melayani Tuhan, apalagi worship leader itu sebagai, bisa dikatakan ya, barisan pertama lah dalam satu pelayanan, dia harus sungguh-sungguh berdoa, mencari wajah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan terlebih dahulu. Nah, masuk poin kedua, yaitu tentang pemilihan lagu, teman-teman. Ya, ini kelihatannya hal yang simple ya, tetapi gimana sih cara pilih lagu itu supaya pas dalam sebuah ibadah gitu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini ada cukup banyak worship leader, nanti boleh share juga ya. Pemilihan lagu yang pertama, kembali kita harus berdoa ya teman-teman ya. Berdoa, bertanya kepada Tuhan, lagu apa yang harus saya bawakan ya. Lagu apa yang harus saya pilih. Nah, itu akan menolong kita dalam menentukan lagu-lagu yang akan kita pilih ya. Tidak sembarangan kita dengar YouTube, oh ini lagunya, dengar Spotify, oh ini lagunya. Enggak ya teman-teman ya. Di dalam satu ibadah, dalam satu penyembahan, kita harus sungguh-sungguh memilih lagu yang dari Tuhan. Nah, yang kedua yaitu subnya ya, poin 2.2, yaitu tentang urutan lagu. Nah, urutan lagu itu seperti apa sih? Ya, yang pertama, ketika mulai ibadah, usahakan lagu pertama itu nuansanya, temanya itu tentang ucapan syukur atau hadirat Tuhan. Antara dua itu, teman-teman ya. Jangan overlapping ya. Jangan dulu masuk tentang misalkan tentang pengharapan ya, tentang iman, jangan dulu ya. Yang pertama adalah tentang ucapan syukur atau tentang hadirat Tuhan. Ucapan syukur misalkan, ku bersyukur Bapa dari Symphony Worship ya, ku bersyukur Bapa. Atau misalkan bisa juga ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Misalkan, atau tentang hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Nah, supaya jemaat benar-benar merasakan hadirat Tuhan di situ ketika ibadah dimulai. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang pengagungan, lagu tentang pengagungan. Ya, lagu pengagungan yang paling saya suka itu Tinggikan Dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Nah, bagaimana lagu itu bisa dibuat megah? Nah, ini kerjasama dengan pemusik ya teman-teman ya. Nah, supaya jemaat merasakan kehadiran Tuhan, kebesaran Tuhan, ya, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Di situ terjadi namanya klimaks ya, dalam satu penyembahan gitu. Nah, memang di beberapa gereja ada yang penyembahan ya, bahasa roh itu tergantung dari gerejanya masing-masing ya, denominasi masing-masing. Nah, kemudian masuk kepada lagu praise ya teman-teman, lagu cepat. Nah, lagu praise pun harus diatur teman-teman ya, tidak langsung lagu yang cepat banget, lagu rock misalkan, lagu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah, itu bisa bikin jemaat jantungan teman-teman, kaget, langsung dikasih lagu praise yang cepat gitu kan, atau bersorak-sorai muliakan namanya. Nah, jadi lagu praise juga harus diatur dari yang nadanya tidak terlalu cepat ya, middle. Misalkan contoh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Nah, itu kan nggak terlalu cepat ya teman-teman ya. Misalkan lagi lagu praise yang tidak terlalu cepat, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Nah, misalkan itu. Nah, atau kasih yang begitu besar. Nah,
banyak lah lagu-lagu yang beatnya tidak terlalu cepat terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru di situ teman-teman bisa masuk lagu yang cepat, misalkan Hatiku Percaya, misalkan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya banyak lah lagu-lagu yang beatnya rock gitu ya, yang temponya cepat. Nah, setelah itu dinamika kan sudah semakin naik ya teman-teman ya. Nah, setelah mau masuk firman Tuhan, nah ini kan lagu mulai lambat lagi ya. Nah, dinamikanya juga harus ada, harus teratur, jangan terlalu dari up langsung down gitu. Nah, ini juga nggak bagus ya teman-teman. Ini harus ada koordinasi dengan pemusik. Nah, lagu sebelum firman Tuhan diusahakan bisa sesuai dengan tema firman Tuhan. Diusahakan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ternyata WL dadakan ya, tiba-tiba ditunjuk jadi WL. Nah, ini kembali harus berdoa ya, bermeditasi, baca firman Tuhan. Apa lagu yang saya harus bawakan? Nah, di situ nanti teman-teman bisa memilih. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Ya, lewat media yang ada sekarang, lewat YouTube, lewat Spotify, ya, lewat apapun Tuhan bisa berbicara, ya, melalui teman kita, dia lagi nyanyi satu lagu, oh ya ini lagu ini boleh, ya, Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Nah, jadi pemilihan lagu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dinamikanya harus bagus ya, dari bawah itu naik pelan-pelan, bagaimana suasana itu bisa terbangun dengan baik gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang apa? Eye contact. Nah, teman-teman sebagai worship leader, singer, jangan lupa eye contact ya. Lihat jemaat, tatap jemaat ya sesekali. Jangan ditatap terus juga teman-teman, nanti takut jemaatnya ya. Jadi, teman-teman sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik pun, ya saya sudah melewati semua ya teman-teman, pemain dari mulai choir ya, choir, main musik, singer, worship leader saya udah lewati. Jadi, ketika kita ada di stage, ada di panggung, kita harus eye contact sama jemaat ya teman-teman. Dilihat, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Nah, jadi itu menjadi suasana yang nyaman teman-teman ya buat jemaat. Jadi mereka benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan. Mereka benar-benar bisa merasakan lawatan Tuhan melalui pujian, penyembahan. Tidak hanya sekedar bernyanyi misalkan dengan menutup mata terus dari awal sampai akhir. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Nah, bisa terlihat bedanya ya teman-teman ya. Ya, antara yang eye contact dan tidak membuka mata sama sekali ya. Jadi perlu sekali untuk eye contact kepada jemaat. Nah, kemudian berikutnya body language. Teman-teman ketika bernyanyi usahakan supaya kita memiliki body language yang baik ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku ya, seperti itu ya. Jadi body language harus dipergunakan dengan baik ya teman-teman ya. Kemudian yang paling penting kita harus mengikuti arahan Roh Kudus selama kita melayani Tuhan ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu taat mendengarkan suara Roh Kudus ya. Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita, mengguide kita selama kita melayani Tuhan. Dia akan mendirect kita ya, kita harus seperti apa yang harus kita katakan ya, apa yang harus saya ucapkan. Nah, itu harus selalu mengikuti gerakan-gerakan Roh Kudus ya teman-teman ya. Kapan harus naik ya, kapan harus lembut, kapan harus turun. Nah, itu semua perlu pimpinan Roh Kudus teman-teman, sehingga pelayanan kita nggak monoton ya. Pelayanan kita itu nggak datar-datar aja, nggak lempeng-lempeng aja, tapi ada satu dinamika yang membuat ibadah itu semakin hidup ya, semakin bergairah. Oke, sedikit lagi ya teman-teman, yang terakhir nih. Terakhir udah teman-teman ya. Nah, setelah ini kita boleh nanti tanya jawab. Teman-teman jangan lupa sambil tap-tap layar ya, di-share dan di-follow ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai saat ini ya, yang sudah mendukung. Oh, terima kasih banyak teman-teman ya. Oke, yang terakhir sebenarnya hal kelihatannya simple tapi ini sangat penting teman-teman ya. Mengenai apa? Nada dasar. Nah, nada dasar itu tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga
terlalu rendah. Ya, jadi saya menemukan ada cukup banyak worship leader yang sering nego tangga nada, teman-teman. Wah, ketinggian. Ya, turunin. Ya, udah turunin, masih ketinggian, turunin lagi. Nah, sehingga akhirnya jemaat itu nggak bisa nyanyi dengan enak, teman-teman. Contoh ya, contoh. Misalkan seperti lagu Manis Kau Dengar, itu kan nada dasarnya itu, pakemnya itu di G ya, teman-teman ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Misalkan kalau perempuan, oh ketinggian nih, turun satu deh ke F. Ya boleh, misalkan nego sama pemusik biasanya ya. Ya Tuhanku, masih oke lah. Aku hendak bernyanyi bagimu. Waduh, pas refnya, inilah yang kurenungkan. Wah masih tinggi nih, masih tinggi. Minta turun lagi, minta turun. Misalkan minta turun ke E ya. Contoh. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Misalkan kayak gitu. Nah, oke, untuk refnya masih enak dinyanyikan, tapi ketika minta turun sampai ke E, nah laki-laki mau nyanyi kayak gini, teman-teman. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Nah, kan suaranya serem, teman-teman ya. Apalagi kalau suaranya ngebas banget. Nah, ini sebenarnya kelihatannya hal sepele ya, teman-teman. Tapi ini seringkali saya temukan di berbagai gereja yang kurang diperhatikan mengenai nada dasar ya. Jadi setidaknya worship leader, singer itu harus mengerti musik. Tidak harus bisa menurut saya, tetapi setidaknya mengerti musik. Ya kalau bisa lebih bagus ya. Kalau gereja Hillsong misalkan ya, ini standarnya terlalu tinggi sih memang. Dia WL singer tuh harus bisa loh, bukan harus ngerti ya, harus bisa bermain musik. Karena apa? Karena WL yang bisa bermain musik itu akan ketemu dengan pemusik ya. Tidak akan terjadi perdebatan. Tapi kalau WL yang nggak ngerti musik, nggak bisa lah, katakan nggak bisa, tapi ngerti sedikit masih oke. Bayangin teman-teman, WL-nya nggak bisa main musik dan nggak ngerti musik sama sekali. Ini pasti sering terjadi perselisihan dengan pemain musik ya. Mengenai nada dasar ya, biasanya turun. Waduh, sampai suara laki-laki habis, teman-teman ya. Begitupun sebaliknya, ya laki-laki nggak boleh minta terus naik. Bisa kayak tadi, Manis Kau Dengar di G. Ya Tuhanku, inilah yang kurenungkan. Waduh, kurang tinggi. Ya udah naik satu deh ke A. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Masih oke nyampe. Terus mentang-mentang cowoknya suaranya tenor, naik lagi dong ke C katanya, bisa. Ya dia bisa, tapi yang lain, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Ini sampai urat lehernya ketarik-tarik, teman-teman. Apalagi minta naik lagi gede. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Wah, udah nggak nyampe, teman-teman ya. Nah, jadi worship leader itu harus saling pengertian dengan singer dan juga pemain musik ya. Singer pun tidak boleh menuntut terlalu banyak kepada worship leader. Misalkan singernya perempuan ya, worship leadernya laki-laki ya kan. Ketika nada dasar G ketinggian, oke, kau turun satu, masih bisa nego lah ya kan. Tapi kalau turun lagi, nah itu nggak boleh, teman-teman ya. Harus ada standarisasinya ya. Tidak boleh seenak kita ya, seenak suara kita, nggak bisa. Karena kita ini sedang melayani, sedang beribadah, bukan sedang konser ya. Ya itu teman-teman yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua ya, mengenai pelayanan pujian penyembahan. Ya, next saya juga ingin berbagi lagi teman-teman. Ya, ini bukan saya menyombongkan diri ya teman-teman. Ini saya ketika sekolah Alkitab ya, teologi, saya itu membuat satu karya ilmiah tentang pujian penyembahan. Ya, ini teman-teman ya. Di sini saya membahas banyak mengenai
pujian penyembahan, mengenai pelayanan musik dan lain sebagainya. Ya, doakan mungkin suatu kali saya bisa membuat buku juga ya, teman-teman. Nah, di sini saya membuat satu kajian yang jelas semua ya, dasar-dasar tentang memimpin pujian ya, bermain musik di dalam gereja dan lain sebagainya. Dan di sini jelas semua ada hitung-hitungannya ya, metodologinya, penelitiannya ya. Di sini saya mengadakan survei ke berbagai gereja dan lain sebagainya ya. Ya saya nggak bisa kasih lihat semua lah ya. Jelas di sini ada hitung-hitungannya semua mengenai respon jemaat dan lain sebagainya. Saya bahas di sini semua. Nah, jadi suatu kali saya rindu ya, pengen berbagi juga sama teman-teman. Ya kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan berkat, saya bisa bikin buku ya teman-teman tentang pujian penyembahan seperti itu. Ya masih banyak hal-hal yang saya ingin bagikan. Ya next ya teman-teman, saya bisa berbagi lagi ya. Oh enggak, saya belum bikin buku, ini karya ilmiah teman-teman ya. Jadi waktu saya mengerjakan tugas akhir dalam sekolah teologi saya membahas tentang pujian penyembahan dan pelayanan musik. Ya mudah-mudahan bisa jadi buku, nanti saya info teman-teman ya kalau udah jadi buku. Ini bukan buku, Bu. Ini tugas akhir nih. Nanti saya susun untuk menjadi buku ya. Kalau buku-buku tentang pujian penyembahan banyak ya teman-teman ya, banyak ya, bisa dibeli di toko buku Immanuel ya, toko buku Metanoia, banyak tentang pujian penyembahan ya. Training ini di gerejanya di mana ini? Boleh tahu nggak gerejanya di mana? Saya di daerah Jakarta Utara ya teman-teman ya. Kalau memungkinkan sih boleh lah. Ya senang sekali saya bisa berbagi ya teman-teman. Ya kalau saya sih gini ya teman-teman, kasarnya saya nggak dibayar pun nggak apa-apa, karena saya memang pengen berbagi sih gitu teman-teman, apa yang saya sudah dapatkan. Jakarta Selatan, boleh saya ini dulu ya, saya catat dulu Jakarta Selatan, nanti saya pertimbangkan ya. GBI atau GBI apa nih namanya nih, kan harus ACC Gembala juga dong nanti saya kalau diundang gitu kan. GBI apa namanya ya, GBI Jaksel. GBI itu ada banyak soalnya. GBI Jaksel. Oke, nanti boleh di DM aja ya ke saya ya. Kalau memang memungkinkan, saya bisa memenuhi undangannya, saya pasti datang ya untuk Pondok Indah. Oke. Ya, mungkin boleh disampaikan dulu aja sama gembalanya, cocok atau tidak gitu ya. Kalau memang berkenan mengundang, silahkan bisa DM ya untuk bisa mengundang saya. Nanti saya juga bisa memberikan training ya, pengarahan kepada para pelayan musik pujian ya di gereja saudara ya. Oke, jadi itu teman-teman mengenai pujian penyembahan yang harus kita mengerti ya. Kita sebagai pelayan Tuhan ya, khususnya di dalam pujian penyembahan ya, kita harus benar-benar mengerti ya apa yang harus kita lakukan ya kan. Ketika Daud berperang pun dia tanya Tuhan loh teman-teman ya. Boleh live ini bikin VT untuk saya share di grup pemusik. Oke, mudah-mudahan nanti saya bisa share ya di VT. Oke, terima kasih Atta. Nah, jadi ketika Daud mau berperang aja teman-teman, dia tanya Tuhan loh, ya kan? Apa saya harus melawan musuh saya ini, ya kan? Apa saya harus pergi melawannya? Ya, Daud bertanya dan Tuhan menjawab, ya, kali ini kamu harus pergi melawan musuhmu dan kamu akan menang. Nah, tetapi di lain hari Daud bertanya kembali, jangan, Tuhan bilang, kamu harus membentuk lingkaran. Nah, di situ nanti musuh keluar baru kamu menyerang. Nah, jadi ada strategi yang Tuhan berikan kepada Daud. Nah, sebenarnya ini pun yang diadopsi oleh Daud ketika Daud menjadi pemimpin pujian penyembahan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia nyanyikan, apa yang harus dia naikkan, pujian yang dia naikkan kepada Tuhan. Makanya Daud ini menulis Mazmur, ya teman-teman, kitab Mazmur. Berapa pasal teman-teman? Nah, ada yang tahu? Mazmur itu 150 pasal teman-teman ya. Nah, ini karya Daud yang menulis ya. Hampir semua Daud yang menulis. Ada beberapa juga sih seperti Bani Asaf ya. Di sini ada beberapa penulis juga yang lain, tetapi hampir semua ini Daud yang menulis teman-teman ya. Mazmur Daud ini. Nah, kok bisa ya kan? Kadang-kadang kita sebagai worship leader kehabisan lagu teman-teman. Aduh, nyanyi apa lagi ya? Kayaknya udah
udah semua saya nyanyiin, bingung gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena kita nggak bergaul intim sama Tuhan ya. Tuhan itu bisa memberikan nyanyian baru kepada kita. Bahkan mungkin salah satu di antara kita bisa menjadi pencipta lagu, teman-teman ya. Ketika ya Tuhan memberikan puji-pujian kepada kita, kita bisa menciptakan lagu. Oke. Ya, baik teman-teman. Ini yang saya bisa bagikan.